perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Okta Yolanda, Saya Diduna Beratama, saya Pranjong Pascawan, Saya Nazima Nasution. Dan saya Rexel Benedicto. video ini dimaksudkan sebagai pemenuhan ujian praktek fisika kami yang kami bawakan dengan materi rangkaian resistor. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu resistor? Resistor adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menghambat dan mengantar besar kecilnya arus listrik dalam suatu rangkaian. Satuan hambatannya yaitu adalah ohm. Semakin besar nilai ohm, semakin kecil arus yang mengalir. Nah, untuk penggunaan resistor bisa kita perhatikan pada benda-benda di sekitar kita. Contohnya yaitu ada lampu LED. Resistor pada lampu LED itu berfungsi untuk membatasi arus listrik yang masuk ke LED, supaya lampunya tidak rusak karena kelebihan arus. Dengan adanya resistor, nyala LED jadi lebih stabil dan umur lampu bisa lebih panjang. Kedua, juga ada di dalam charger HP, di mana resistor berfungsi untuk membantu mengatur dan menstabilkan arus serta tegangan listrik yang masuk ke dalam ponsel, supaya proses pengisian daya aman dan tidak merusak baterai. Dalam rangkaian listrik sederhana, komponen utamanya adalah baterai dan resistor. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik yang memberikan tegangan ke rangkaian. Sedangkan resistor berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik agar tidak terlalu besar sehingga komponen lain di rangkaian tetap aman dan tidak cepat rusak. Oke, tadi teman-teman sudah mengenal apa itu resistor. Sekarang kita masuk ke inti dari materi ini, yaitu rangkaiannya. Yang pertama, yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik di mana semua komponen disusun dalam satu jalur. Pada rangkaian seri, hambatan total menjadi lebih besar karena semua resistor dijumlahkan. Tegangan terbagi ke tiap komponen dan kuat arus yang mengalir sama di setiap bagian rangkaian. Kalau satu komponen putus, seluruh rangkaian ikut mati. Dalam rangkaian listrik, ada tiga besaran utama yang sering digunakan, yaitu I, P, dan R. I menyatakan kuat arus, yaitu banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian setiap detik. P menyatakan tegangan, yaitu gaya dorong atau beda potensial yang menyebabkan arus listrik bisa mengalir dari sumber ke komponen. Sedangkan R menyatakan hambatan, yaitu besarnya tahanan suatu komponen terhadap aliran arus listrik, sehingga arus tidak mengalir terlalu besar dan rangkaian tetap bekerja dengan aman. Bisa teman-teman perhatikan ya untuk sifat-sifatnya ini. Lanjut yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana komponen disusun bercabang-cabang. Pada rangkaian paralel, hambatan total menjadi kecil, tegangan di tiap cabang sama dengan tegangan sumber, dan kuat arus terbagi ke setiap cabang. Kalau satu cabang rusak, cabang lain tetap bisa menyala. Kalau diperhatikan, ternyata keduanya memiliki sifat yang berbeda. Kini, perbandingan sifat antara keduanya. Mengapa bisa berbeda? Perbedaan sifat rangkaian terjadi karena perbedaan cara komponen-komponen listrik disusun. Pada rangkaian seri, semua komponen berada dalam satu jalur, sehingga arus yang mengalir sama. Di setiap komponen dan hambatan total menjadi lebih besar karena semua hambatan dijumlahkan. Akibatnya, tegangan terbagi ke setiap komponen, sedangkan pada rangkaian paralel, komponen disusun bercabang-cabang, sehingga arus terbagi ke setiap cabang. Hambatan total menjadi lebih kecil, dan tegangan di setiap cabang sama dengan tegangan sumber. Jadi, perbedaan susunan jalur arus inilah yang menyebabkan sifat rangkaian seri dan paralel menjadi berbeda. Nah, supaya materi ini bisa dipahami, ayo kita kerjakan soal bersama-sama. Baik teman-teman, jadi di sini kita akan mengerjakan soal yang ada pada 3 gambar ini. Yang pertama, kita akan mencari hambatan pengganti. Sebelum kita mencari hasil dari hambatan pengganti, kita harus mengetahui ada berapa hambatan dan juga tegangan yang ada di dalam soal tersebut. Di sini ada 3 hambatan, yaitu yang pertama ada R1 sama dengan 4 ohm seri, lalu yang kedua R2 3 ohm paralel, dan yang ketiga R3 6 ohm paralel. Dan ada 1
tegangan yaitu 12V. Selanjutnya, kita akan mencari hasil dari hambatan paralel dengan menggunakan R2 dan R3. Bagaimana caranya? Kita akan memasukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu di sini rumusnya adalah 1/RP atau hambatan paralel. Di sini kita akan tulis 1/R2 yaitu 3 ditambah dengan 1 atau R3 yaitu 6, sehingga selanjutnya kita akan samakan penyebutnya. Jadi hasilnya adalah 2/6 ditambah dengan 1/6. Kemudian hasil ini kita jumlahkan kembali. 2 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 3. Dan karena di sini penyebutnya sudah sama, kita tulis kembali 6. Jadi hasil dari 1RP adalah 3/6. Untuk mencari RP-nya, kita akan membalik penyebut dan pembilangnya dengan cara seperti ini. RP per 1 sama dengan 6/3, sehingga hasilnya adalah 2 ohm. Kemudian, karena kita sudah mendapatkan hasil dari RP, kita akan mencari R totalnya dengan rumus R total sama dengan R1 ditambah RP. R1-nya di sini adalah 4, jadi kita masukkan ke sini, dan RP-nya adalah 2. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasil dari hambatan pengganti adalah 6. Baik teman-teman, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu mencari kuat arus pada masing-masing resistor. Untuk mencari kuat arus pada masing-masing resistor, kita harus mencari arus totalnya terlebih dahulu. Pada gambar sudah dicantumkan dengan jelas, sehingga kita akan mencari arus totalnya dengan rumus I total sama dengan P per R total. Di gambar sudah ditulis bahwa P-nya adalah 12, dan di soal sebelumnya R total hasilnya adalah 6, sehingga hasil dari 12 dibagi dengan 6 adalah 2 ampere. Karena R1 adalah seri, maka I1 jawabannya juga sama, yaitu 2 ampere. Selanjutnya kita akan mencari tegangan pada R1 dengan rumus I1 sama dengan I1 dikali dengan R1. I1 sama dengan I1 adalah 2 dan R1 adalah 4. Jadi di sini 2 dikali dengan 4, sehingga hasilnya adalah 8 volt. Dan sisa tegangannya kita akan cari tahu dengan mengurangi tegangan, yaitu 12 dikurang dengan I1 yaitu 8, sehingga hasilnya adalah 4 volt. Selanjutnya, kita juga akan mencari arus pada R2 dan R3. Karena ini paralel, maka tegangannya sama, yaitu 4 volt. Untuk mencari I2, kita menggunakan rumus V2 per R2. Sama dengan, di sini V2 adalah 4 dan R2 adalah 3, maka 4 dibagi 3 hasilnya adalah 1,33 ampere. Selanjutnya, kita akan mencari I3 dengan rumus I3 per R3. I3 adalah 4 dan R3 adalah 6, sehingga hasil dari pembagian 4 dibagi dengan 6 adalah 0,67 ampere. Jadi teman-teman, di sini dapat kita buktikan bahwa hasil dari kuat arus pada masing-masing resistor, yaitu yang pertama I1 adalah 2 ampere, I2 adalah 1,33 ampere, dan I3 adalah 0,67 ampere. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu mencari beda potensial ujung masing-masing resistor. Pada soal ini, kita akan menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. Untuk mencari V1, kita akan masukkan rumus V1 sama dengan
I1 dikali dengan R1. Pada soal sebelumnya kita sudah mengetahui dan mencari tahu I1. Jadi I1 di sini kita masukkan adalah 2 dan R1 adalah 4. Kemudian jika kita kalikan sehingga hasilnya 2 dikali 4 adalah 8 volt. Selanjutnya kita akan mencari I2 dengan rumus I2 sama dengan I2 dikali dengan R2. Sama halnya seperti I1, kita masukkan di sini I2 adalah 1,33 dikali dengan R2 yaitu 3. Sehingga dari 1,33 dikali dengan 3 adalah 3,99. Dan ini akan kita bulatkan menjadi 4 volt. Kemudian kita cari I3 dengan rumus yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu I3 sama dengan I3 dikali dengan R3. Di sini I3 adalah 0,67 dan R3-nya adalah 6. Hasil dari 0,67 dikali dengan 6 adalah 4,62 dan kita akan bulatkan menjadi 4 volt. Sehingga hasil dari beda potensial ujung masing-masing resistor adalah V1 sama dengan 8 volt, V2 sama dengan 4 volt, dan V3 sama dengan 4 volt. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan penyelesaian kita tadi menggunakan website Pad Simulator. Langsung saja untuk soal nomor 2 tadi kita mencari arus. Kita cek dulu arus di R1-nya. Yaitu 2A. R2-nya di 1,33 ampere. R3-nya di 0,67 ampere. Lalu untuk tegangannya kita bisa cek juga untuk R1-nya yaitu 8 volt dan R2 dan R3-nya ada di 4 volt. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kiranya teman-teman nantinya dapat memahami dan dapat mempelajari materi terkait resistor melalui kami. Sekian dari kami, terima kasih.